got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Halda dengan NIM 22610404154 dari kelas Akuntansi Syariah E. Pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Maisha Pratiwi. Baik, langsung saja soalnya, yaitu PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik pisah. Terdapat 400 kg produk diolah Departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya ke Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak Rp4.000. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya Rp600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual Rp30 per kilogram. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya Rp1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual Rp10 per kilogram dan menelan tambahan biaya Rp120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual Rp20 per kilogram dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar Rp360. Yang ditanya yaitu A. Buatlah diagram proses produksi. Yang B. Hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. C. Buatlah jurnalnya. Kita jawab dulu yang A. Buatlah diagram proses produksi. Dari soalnya yaitu PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik pisah, berarti ada beberapa titik pisah ya. Terdapat 400 kg produk diolah Departemen A, berarti di sini kita buat 400 kg diolah di Departemen A, ini Departemen A ya. Dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B. Dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B. Di sini Departemen B sebanyak 30% ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Jadi 30% dikali dengan produk yang diolah tadi 400 kg dapat hasilnya yaitu 120 kg ini, 120 kg. Jadi produk yang diterima oleh Departemen B dari Departemen A yaitu sebanyak 120 kg. Lanjut baca soalnya. Dan sisanya ke Departemen C, karena 30% sudah ditransfer ke Departemen B, maka sisanya sebanyak 70% ditransfer ke Departemen C. Jadi 70% dikali dengan 400 kg ini yang dari Departemen A, dapat hasilnya 280 kg. Jadi 280 kg produk diterima oleh Departemen C. Lanjut, joint cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000. Jadi joint cost-nya kita buat di sini sebanyak 4.000 di Departemen A. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya Rp600. Pada Departemen B, katanya produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya Rp600. Jadi di sini kita buat tambahan biayanya Rp600 untuk Departemen B. Dan dihasilkan produk beta pada Departemen B. Dihasilkan produk beta di sini dengan hasil produknya itu 120 kg dari sini tadi ya, 120 kg. Dengan harga jual Rp30 per kilogram. Jadi produk beta ini harga jualnya Rp30 per kilogram. Lanjut, produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya Rp1.000. Jadi produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya Rp1.000. Ini tambahan biayanya Rp1.000. Dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D. Jadi
dari Departemen C itu ditransfer ke Departemen D sebanyak 40%. Jadi 40% dari Departemen C ditransfer ke Departemen D, dapat hasilnya 112 kg, yaitu dari 40% dikali dengan produk dari Departemen C ini 280 kg, dapat hasilnya 112 kg. Dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual Rp10 per kilogram. Jadi di Departemen D dihasilkan produk delta dengan total produknya yaitu 112 kg ya, didapat dari sini 112 kg dengan harga jual Rp10 per kilogram. Ini harga jualnya Rp10 per kilogram di produk delta. Dan menelan tambahan biaya Rp120. Jadi ini tambahan biayanya di Departemen D tadi Rp120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E, 60% produk diterima oleh Departemen E dari Departemen C. Jadi 60% dikali dengan 280 kg dapat hasilnya 168 kg produk yang diterima oleh Departemen E. Yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual Rp20 per kilogram. Jadi di Departemen E itu dihasilkan produk Egana dengan harga jual itu 20 per kilogram. Nah, 168 kg ini hasil dari Departemen E tadi. Jadi hasil produk Egana itu 168 kg dengan harga jual Rp20 per kilogram. Dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar Rp360. Jadi tambahan biayanya pada Departemen E itu Rp360. Nah, jadi itu diagram proses produksinya. Lanjut kita menghitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Jadi nilai pasar bersih. Jadi kita harus menentukan nilai pasar bersih dulu atau net market value untuk setiap titik pisah. Karena ini ada 2 titik pisah ya, yang ini 1, lalu yang ini 1. Maka yang pertama itu titik pisah pada Departemen C itu dihasilkan produk delta dan produk Egana. Jadi yang pertama untuk produk delta dan Egana. Nah, yang pertama nilai pasar delta. Nilai pasar delta yaitu 112 kg, didapat dari hasilnya tadi 112 kg, dikali dengan harga jualnya Rp10 per kilogram. Ini harga jualnya Rp10 per kilogram. Dapat hasilnya 1.120. Jadi nilai pasar delta itu 1.120. Dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen D, karena produk delta hasil dari Departemen D, maka dikurangi dengan biaya pemrosesannya Rp120. Dapat hasilnya dikurangi dengan Rp120. Jadi 1.120 dikurang Rp120 dapat hasilnya Rp1.000. Baik, yang selanjutnya untuk nilai pasar Egana. Nilai pasar Egana yaitu sama dengan 168 kg dikali dengan Rp20. 168 kg ini hasil produk Egana 168 kg dikali dengan harga jualnya Rp20 per kilogram. Dapat hasilnya Rp3.360. Dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen E, yaitu sebesar Rp360 dari sini. Jadi hasilnya Rp3.000. Jadi total nilai pasarnya untuk produk delta dan Egana yaitu 1.000 untuk produk delta dan ditambah 3.000 untuk produk Egana, dapat hasilnya totalnya Rp4.000. Dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen C, karena dia adalah alokasi produk delta dan Egana ini dari Departemen C ya. Jadi dikurangi dengan biaya pemrosesannya sebesar Rp1.000.
Nah, maka hasilnya yaitu nilai bersih pasar atau net market value produk Delta dan Egana yaitu sebesar Rp3.000. Yang kedua yaitu produk beta. Nilai pasar produk beta yaitu 120 kg dari hasilnya tadi dikali dengan harga jualnya tadi Rp30 per kilogram dapat hasilnya Rp3.600. Dikurangi dengan biaya pemrosesan di departemen B yaitu Rp600. Itu didapat dari bagian tadi ya, dari sini. Dari sini. Dapat hasilnya dikurangi dapat hasilnya Rp3.000. Jadi total nilai pasar pada titik pisah yaitu nilai pasar bersih produk Delta dan Egana Rp3.000 ditambah dengan nilai pasar bersih produk beta Rp3.000 jadi hasilnya Rp6.000. Selanjutnya alokasi biaya produksi bersama di Departemen A, yaitu yang pertama untuk produk Delta dan Egana, yaitu Rp3.000. Produk Delta dan Egana itu didapat angkanya dari sini. Sini ya, total nilai. Dari sini ya, total nilai bersih pasar produk Delta dan Egana Rp3.000 dari sini. Dibagi dengan Rp6.000, total nilai pasar pada titik pisahnya ini. Dikali dengan 4.000 itu separable cost-nya ya, biaya tambahnya tadi pada Departemen A kan, itu 4.000 dapat hasilnya Rp2.000. Selanjutnya untuk produk beta yaitu Rp3.000, itu didapat dari sini, total nilai pasar produk beta Rp3.000, dibagi dengan Rp6.000 tadi, ini total nilai pasar pada titik pisahnya Rp6.000, dikali dengan Rp4.000 itu tadi separable cost-nya dari Departemen A atau biaya tambahan dari Departemen A. Jadi hasilnya Rp2.000. Jadi totalnya 2.000 ditambah 2.000, totalnya Rp4.000. Selanjutnya alokasi biaya produksi bersama Departemen C. Yang pertama yaitu untuk produk Delta. 1.000 ini didapat dari ini. Total nilai pasar produk Delta ini kan 1.000 dibagi dengan 4.000 ini total nilai pasar produk Delta dan Egana ini dapat dari situ, dikali dengan 2.000 didapat dari sini produk Delta dan Egana ya, alokasi biaya dari sini 2.000 ditambah dengan 1.000 itu separable cost dari Departemen C di sini. Nah, dapat hasilnya yaitu Rp750 untuk produk Delta. Selanjutnya untuk produk Egana yaitu 3.000. Ini angkanya didapat dari sini. Produk Egana ya kan, total nilai pasarnya 3.000 dibagi dengan 4.000 ini dapat angkanya dari sini. Total nilai pasar produk Delta dan Egana ini di sini. Dikali dengan 2.000 ini dapat dari sini tadi. Ya, hasil dari alokasi biaya produksi bersama produk Delta dan Egana ditambah dengan 1.000 itu didapat dari separable cost untuk Departemen C. Jadi hasilnya itu Rp2.250. Lalu ditotalkan maka hasilnya Rp3.000. Selanjutnya produk Delta itu alokasi biaya bersamanya itu kan tadi alokasi biaya produk bersamanya itu Rp750 produk Delta. Dari sini. Separable cost-nya itu Rp120 itu didapat dari sini. Produk Delta kan dari sini. Rp120. Maka total cost-nya ini didapat dari jumlah alokasi biaya produk bersama 750 ditambah dengan separable cost-nya 120 dapat hasilnya Rp870. Dengan total produksinya 112 kg itu didapat dari bagian tadi. Dari sini untuk produk Delta.
Nah, maka harga pokok per unitnya untuk produk data, yaitu total cost dibagi dengan produksi, dapat 870 dibagi 112 dapat 7,7 rupiah. Jadi harga pokok per unit untuk produk data yaitu 7,77 rupiah. Selanjutnya, produk Egana. Itu alokasi biaya produk bersamanya 2.250, dari sini angkanya alokasi biaya produksi bersama Departemen C. Dan separabel cost-nya Rp360 ada di soal dan di bagian tadi. Maka total cost-nya yaitu 2.250 ditambah dengan 360 dapat hasilnya 2.610. Maka produksinya yaitu 168 kg itu didapat dari bagian tadi, dari sini 168 kg. Maka harga pokok per unitnya yaitu 2.610 dibagi dengan 168 dapat hasilnya 15,54 rupiah. Yang ketiga yaitu produk beta dengan alokasi biaya produk bersamanya itu 2.000. Itu didapat dari sini produk beta ini ya. Pada angkanya dari sini alokasi biaya produksi bersamanya 2.000. Separabel cost-nya dari soal yaitu Rp600 dan ada di bagan, maka total cost-nya 2.600. 2.000 ditambah dengan 600. Jadi total cost-nya 2.600 dengan hasil produksinya yaitu 120 kg. Itu ada di bagan tadi. Maka harga pokok per unitnya yaitu 2.600 dibagi 120 sama dengan 21,67 rupiah. Maka total alokasi biaya produksi bersamanya yaitu 5.000. Total separabel cost-nya 1.080 dan total cost-nya 6.080. Selanjutnya yang diminta yaitu ayat jurnal. Buatlah jurnal. Maka yang pertama yaitu ayat jurnalnya. Ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A, berarti pembebanan biaya yang ada di produksi di Departemen A. Yaitu kalau jurnal mencatat pembebanan pasti persediaan barang dalam prosesnya, saldo normalnya di debit dan berbagai akun kredit di saldo normalnya di kredit. Jadi persediaan barang dalam proses Departemen A itu 4.000 di debit dan berbagai akun kredit 4.000 di kredit. Itu didapat dari sini ya, pembebanan biayanya itu di Departemen A dari sini 4.000. Lanjut yang kedua, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen B dan C. Maka jurnalnya persediaan barang dalam proses Departemen B di debit sebesar 2.000 dan persediaan barang dalam proses Departemen C di debit sebesar 2.000. Itu angkanya didapat dari sini. Persediaan barang dalam proses Departemen B C. Departemen B kan produk beta. Departemen C itu produk data dan egana. Jadi dari sini kita dapat angkanya 2.000. Maka persediaan barang dalam proses di Departemen A itu 4.000 dan angkanya itu dapat dari sini. Yang awalnya persediaan barang dalam proses Departemen A di 4.000 di debit, kemudian ditransfer ke Departemen B dan C, maka berubah menjadi 4.000 di kredit. Yang ketiga yaitu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Kalau untuk mencatat pembebanan yaitu berarti persediaan barang dalam proses Departemen C-nya di debit sebesar 1.000 dan berbagai akun kreditnya Rp1.000 di kredit. Itu angkanya dapat dari sini ya. Departemen C 1.000 sini. Lanjut, yaitu ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan E. Jadi persediaan barang dalam proses Departemen D, saldo normalnya di debit Rp750. Itu angkanya didapat dari sini.
Departemen D itu kan hasilnya produk delta dari sini Rp750 debit, dan persediaan barang dalam proses Departemen E itu Rp2.250 itu di sini dapatnya. Karena Departemen E itu hasilnya produk Egana, maka persediaan barang dalam proses di Departemen C, ini di Departemen C ya, ini ada kesalahan sedikit di Departemen C, yaitu Rp3.000 ini didapat dari sini. Dari sini yang awalnya persediaan barang dalam proses Departemen C itu 2.000 di debit, dan persediaan barang dalam proses Departemen C 1.000 di kredit, maka kalau ditransfer ke Departemen D dan E maka berubah menjadi 3.000 di kredit. 2.000 tadi ditambah dengan 1.000, dapat hasilnya 3.000 di kredit. Selanjutnya, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen D itu saldo normalnya di debit Rp120 dan berbagai akun kredit di kredit Rp120. Itu angkanya didapat dari sini ya. Pembebanan biaya tadi, tambahan biayanya 120 dari sini. Selanjutnya, ayat jurnal mencatat barang jual di Departemen D atau produk delta. Departemen D kan menghasilkan produk delta ya, jadi jurnal untuk mencatat barang jualnya yaitu jurnalnya persediaan produk delta di debit Rp870 dan persediaan barang dalam proses Rp870 di kredit, itu angkanya didapat dari sini. Total cost-nya ini. Total cost ini adalah harga jualnya Rp870. Selanjutnya, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen E di debit Rp360 dan di berbagai akun kredit di kredit Rp360. Angkanya dapat dari sini ya. Dari sini, separabel cost-nya untuk Departemen E Rp360. Next, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen E. Departemen E itu produk Egana, menghasilkan produk Egana. Jadi mencatat barang jadi di Departemen E yaitu persediaan barang Egana yaitu Rp2.610 di debit, dan persediaan barang dalam proses di kredit, itu angkanya dapat dari sini. Untuk Egana total cost-nya Rp2.610. Lanjut, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen B Rp600 dan di debit, dan berbagai akun kredit Rp600 di kredit, itu angkanya dapat dari sini ya. Rp600 Departemen B, pembebanan biayanya Rp600. Terakhir, ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen B. Karena Departemen B menghasilkan produk beta, maka persediaan produk beta di debit Rp2.600 dan persediaan barang dalam prosesnya di kredit Rp2.600. Itu didapat angkanya dari sini. Rp2.600 total cost-nya dari produk beta. Baiklah, sekian pembahasan soal nomor 2 dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.